Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Inspirasi. Selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Di ruang santai yang penuh makna ini untuk membahas isu-isu penting dengan sudut pandang yang membangun. Saya Muhammad Syauki, dan hari ini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat relevan, yaitu moderasi beragama di tengah pluralisme umat beragama di Indonesia. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita yaitu Pak Wahyu Ziohak. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, salam moderasi. Wabarakatuh, salam moderasi. Baik, beliau akan memaparkan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita terkait moderasi beragama. Baik, sebelum kita menyelami lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu moderasi beragama. Pak Wahyu, menurut Pak Wahyu, apa itu sebenarnya moderasi beragama? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada host pada hari ini, Pak Sauki, yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Kenapa topik ini hangat untuk kita diskusikan? Karena memang Kementerian Agama hari ini sangat menggaungkan sebuah gagasan besar, yaitu penguatan moderasi beragama. Lalu tadi Bapak menanyakan apa sebenarnya itu moderasi beragama. Pertama kita harus dudukkan terlebih dahulu, ya, apa itu definisi moderasi beragama secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, kata moderasi beragama itu ada dua suku kata, yaitu moderasi dan beragama. Moderasi asal katanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, artinya tidak berlebih-lebihan, tidak kekurangan, tapi seimbang. Nah, kemudian menjadi sebuah serapan atau masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjadi moderasi. Kemudian dikompilasikan dengan kata beragama sehingga menjadi moderasi beragama. Maka moderasi beragama secara terminologi atau secara istilah ini adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang tidak berlebih-lebihan, tidak kekurangan, tidak ekstrim, serta selalu menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama dan bernegara. Itulah sebenarnya definisi secara sederhana dari moderasi beragama. Dalam bahasa Arab, moderasi beragama ini dikenal dengan sebutan wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah itu artinya di tengah-tengah. Kemudian dalam bahasa Arab juga dikenal dengan sebutan umatan wasatan. Apa itu umatan wasatan? Umat yang berada di pertengahan. Kemudian dalam bahasa Arab juga dikenal dengan sebutan iktidal. Iktidal itu bisa didefinisikan atau diterjemahkan sebagai tegak lurus, adil, tidak memihak manapun. Kemudian dalam bahasa Arab juga dikenal dengan sebutan tawazun. Tawazun ini seimbang, ya, seimbang. Kemudian tasamuh, ya, toleransi, ya, itu perspektif atau sudut pandang bahasa Arab. Kemudian bagaimana perspektif Islam terkait dengan moderasi beragama? Dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, yang artinya kami telah menjadikan kamu umat Islam yang berada di pertengahan, ya, umat yang berada di antara tengah-tengah, ya, di tengah-tengah yang selalu seimbang, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Supaya apa? Supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Itulah perspektif atau sudut pandang Al-Quran terkait dengan moderasi beragama. Demikian. Seberapa penting moderasi beragama di Indonesia? Iya, kita ketahui bersama bahwa negara kita ini sangat luas, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan pulau, dengan keindahan alam yang begitu eksotik, ya, keindahan hasil alam yang begitu luar biasa hari ini, ya, belum lagi hasil buminya, ya, kemudian belum lagi suku etnis yang begitu beragam, ya.
menurut data dari statistik bahwa Indonesia ini memiliki 742 bahasa daerah. Itu bahasa daerahnya saja. Belum lagi ada 478 suku yang tentunya berbeda-beda. Kemudian ada lagi 17.508 pulau yang tersebar di seluruh kawasan Nusantara. Artinya apa? Perbedaan yang saya sampaikan ini rentan terjadinya konflik-konflik horizontal. Karena perbedaan pandangan, perbedaan suku, perbedaan etnis, bahkan bisa terjadi kepada konflik-konflik antar umat beragama, ya. Sehingga moderasi beragama ini ya memiliki peranan strategis bagaimana pola pikir yang ekstrim, yang radikal ini bisa diredam, ya, bisa diredam sehingga upaya-upaya untuk melakukan aksi-aksi kekerasan ya karena perbedaan tersebut bisa kita hindarkan. Dan juga perlu kita ingat bersama bahwa keanekaragaman ini seharusnya patut kita syukuri bersama. Karena apa? Karena memang kita semua ini tidak sama. Kita ini berbeda latar belakang. Walaupun rambut kita sama hitam, tapi karakteristik, sifat, dan perilaku kita berbeda-beda. Sehingga dengan hadirnya moderasi beragama ini bisa menjadi sumber untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah barangkali peranan yang sangat penting dari penguatan moderasi beragama. Bagaimana seseorang bisa disebut moderat? Seseorang akan disebut moderat ketika dia melakukan aktualisasi terhadap beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Apa itu komitmen kebangsaan? Komitmen kebangsaan itu adalah kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Ya, hubbul watan minal iman. Kecintaan kita kepada bangsa dan negara itu adalah sebagian dari apa? Kecintaan kita kepada bangsa dan negara adalah sebagian dari iman. Kemudian kita harus juga mempedomani 4 pilar kebangsaan. Nah ini bagian dari komitmen kebangsaan. Apa saja 4 pilar kebangsaan ini tersebut? Yang pertama adalah Pancasila. Kita harus mempedomani Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila terakhir. Yang kedua kita harus mempedomani Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita dipersatukan oleh satu gagasan, yaitu moderasi beragama. Kemudian apalagi yang harus kita pedomani? Ya, NKRI sebagai wilayah, ya, wilayah kita mendiami negeri kita sendiri. Ya. Kemudian apalagi? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai panduan kita dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Ketika kita sudah melaksanakan 4 pilar kebangsaan tadi yang saya sampaikan tadi, dan juga kita telah mencintai negeri kita sendiri, maka komitmen kebangsaan itu sesungguhnya sudah berjalan, sudah terjadi. Itu yang pertama, seseorang dikatakan moderat. Komitmen kebangsaan. Yang kedua apalagi? Yang kedua adalah toleransi. Seseorang yang disebut moderat, dia harus toleransi. Ya, toleransi kepada siapa saja. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki 6 agama yang diakui. Islam sebagai agama mayoritas. Kemudian ada lagi Katolik, ada lagi Protestan, ada lagi Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama ini hidup berdampingan. Alangkah lebih indah ketika kita saling menghormati, menghargai perbedaan tersebut. Tidak ada alasan bagi kita untuk membenci orang lain atas dasar perbedaan. Karena perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang kita cari bukan titik perbedaan, tapi titik persamaan untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Agama mengajarkan kita kepada kesejukan. Agama mengajarkan kita kepada ketenangan. Agama mengajarkan kita kepada perdamaian. Agama mengajarkan kita kepada toleransi. Lalu apa kita berkonflik dengan orang yang berbeda keyakinan, sementara agama saja mengajar kita untuk berdamai. Inilah pentingnya peranan toleransi dalam kehidupan beragama dan bernegara. Itu yang kedua, ya, bertoleransi. Yang ketiga, seseorang dikatakan moderat apabila ia menolak segala bentuk aksi kekerasan. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam dinamika permasalahan yang begitu rumit, maka sebaiknya kita selesaikan dengan cara-cara musyawarah, tidak dengan cara kekerasan, tidak. Dalam Al-Quran yang berbunyi surah An-Nahl 125 yang berbunyi seperti ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya apa? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini bisa didefinisikan sebagai cara bijaksana, wal mau'izatil hasanah, memberikan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Jika terjadi sebuah perdebatan, maka berdebatlah dengan cara-cara yang baik, bukan cara kekerasan. Maka seseorang dikatakan moderat apabila ia menolak segala bentuk kekerasan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah akomodatif terhadap budaya lokal. Apa itu maksud akomodatif terhadap budaya lokal? Akomodatif terhadap budaya lokal ini ialah menerima segala bentuk perbedaan-perbedaan atas dasar perbedaan budaya. Kita ketahui bersama Pak Sauki bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Indonesia, ya negeri kita tercinta ini, memiliki 478 suku yang berbeda-beda. Belum lagi 742 bahasa daerah yang berbeda-beda. Tentunya kita ini tidak sama. Saya suku Melayu, Pak Sauki suku Sunda, kemudian ada lagi nanti rekan-rekan kita atau sahabat-sahabat kita dengan suku-suku yang lain. Jadi kita ini berbeda-beda suku, berbeda etnis, berbeda cara pikir. Lalu dalam Al-Quran juga dijelaskan ya terkait dengan perbedaan suku ini. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Apa kata Allah? Allah berkata seperti ini, hai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kita dita'arafu, saling kenal mengenal, saling menghargai, saling memuliakan, saling mengasihi, saling bertoleransi. Ya, itulah makna dita'arafu tadi. Ya, sehingga apa? Sehingga kita ini bisa menjadi satu kesatuan. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa di antara kami. Artinya apa? Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang saya sampaikan tadi, bahwa memang Al-Quran sangat mendukung gagasan moderasi beragama yang dicetus atau dipelopori oleh Kementerian Agama. Lalu ada orang yang menganggap, oh ini kan moderasi beragama ini kan berupaya untuk mengkerdilkan akidah, berupaya untuk menurunkan semangat berjihad, ya, menurunkan semangat berjihad. Orang nggak mau berjihad, nggak mau orang berperang melawan musuh-musuh Allah. Ini pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang keliru. Justru dengan hadirnya moderasi beragama, akidah terjaga dan juga spektrum ancaman yang berupaya untuk merongrong negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa diredam. Nah, jadi sangat penting penerapan moderasi beragama di tengah-tengah pluralisme bangsa dan negara kita. Inilah bagian dari akomodatif terhadap budaya lokal. Insya Allah saya yakin dan percaya ketika 4 indikator moderasi beragama ini telah diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah seseorang tersebut akan menjadi seorang figur atau sosok yang mengutamakan nilai-nilai kemoderatannya. Nah, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun wa rabbul ghafur. Inilah barangkali esensi atau substansi dari pembahasan kita hari ini.